Lebih baik seluruh pihak mendengarkan kritik penuh solusi dan motivasi dari supporter pencinta timnas, daripada komentar dari komentator yang pembenci pemain naturalisasi. Terima kasih timnas Jepang, kalian sudah bermain dengan full power. Ini sebagai pembelajaran buat timnas kami, layaknya seorang kakak yang sedang menggembleng adiknya. Ketika lu kalah, tapi lu kalahnya sama tim yang memang lu tahu bahwa kualitas lu lagi belum di situ, menurut gua nggak ada hal yang membuat kita perlu untuk tadi nggak menegakkan kepala kita, nggak membuat kita down gitu ya, atau membuat kita down, sorry, karena kita bisa lihat untuk pemain-pemain kita bahwa dengan pemain-pemain yang main di Liga Eropa sekarang dikombinasikan dengan pemain di Liga 1 saja, ternyata 2 kali menghadapi Jepang terbukti bahwa kita ada di level yang masih di bawah mereka. Iya. Nah, jadi bahwa sekarang ada di sini pun Greg udah bilang kita juga nggak pernah nyangka ada di stage atau di level yang ini. ASEAN tim semua nggak ada. Betul. Jadi kita grateful aja dan ingat kita nggak gugur loh. Iya, betul. Kita ada ke fourth qualifications kan gitu loh. Jadi mendingan bagaimana melihat pertandingan ini sebagai sebuah analisa lagi yang bisa dilakukan oleh pelatih. Kita nggak perlu lagi membahas tentang wah lu masa kemarin 4-0 sekarang 6-0 berarti gini, nggak penting dan nggak perlu menurut gua. At the end adalah bahwa kita harus akui saja memang untuk lawan Jepang kita berada di level yang berbeda dan ternyata semangat aja lawan Jepang tuh nggak cukup. Dan Jepang mengalahkan kita dengan sesuatu yang lu nggak bisa marah. Dia nggak buat foul yang bikin lo kesel, dia nggak mengulur waktu yang membuat lo sebel, dia nggak memprovokasi setelah lo golin, dia golin banyak, nggak ada hubungannya ke semua, supporternya nggak pernah ada yang gimana-gimana. Ya artinya itu contoh bagaimana sebuah tim menangkap pertandingan yang membuat lawannya nggak bisa bilang apa-apa kecuali respect, dan kecuali salut, nggak ada kontroversi di situ, gitu loh. Nah, bagaimana ketika menghadapi negara-negara Arab kan itu aja, karena negara Arab lebih masalah waktu. Masalah pura-pura foul biasanya kalau ketika mereka sudah unggul gitu, itu yang harus siap kita hadapi. Ini kan santun-santun semua kalau ini, ya kan? Bagaimana menghadapi seperti itu? Terus catatan kita sekarang lumayan kalau lawan negara Arab. Kemarin menang lawan Bahrain, di Bahrain juga sempat harus hampir menang. Sama Arab kita seri terus kita menang. Artinya level of confidence-nya harus dibawa ke situ, jangan ke pertandingan ini. Gitu loh, sehingga kita datang ke sana nanti di kualifikasi grup keempat mungkin lebih banyak kumpulnya, tapi lebih serius latihannya. Betul. Gitu, sehingga agree. Relaksasi oke, tapi tetap harus muatannya tuh harus benar-benar kita mau perang nanti dalam tanda kutip untuk do or die gitu kan. Ketika nanti menuju ke sana, ketika udah maksimal apapun hasilnya, gue yakin penonton kita akan respect lah. Tapi kita perlu lihat di lapangan tuh benar-benar. Sebagai komentator, jangan menghina hasil dari kekalahan, tapi harus mampu memotivasi untuk bangkit dari kekalahan. Lebih baik seluruh pihak mendengarkan kritik penuh solusi dan motivasi dari supporter pencinta timnas, daripada komentar dari komentator yang pembenci pemain naturalisasi.